Halo teman-teman kelas komunitas, perkenalkan nama gue Cile. Gue adalah podcaster dari Teman Cerita. Dan saat ini gue juga aktif di beberapa komunitas dan aktif juga di sosial media untuk membuat beberapa konten. So kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih manajemen sosial media untuk komunitas. Oke, yang pertama. Biasanya yang menjadi momok untuk komunitas adalah bagaimana menambah followers di Instagramnya atau menambah followers di sosial medianya. Yang pertama, ketika misalnya kita ingin menambah followers, yang harus kita ketahui adalah audiens kita. Seperti apa sih sebenarnya audiens atau followers yang ingin kita gaet untuk masuk ke Instagram kita atau sosial media kita. Nah, dengan kayak gitu kita bisa membuat konten-konten yang sangat spesifik yang mungkin sangat menarik untuk dilihat oleh para audiens tersebut. Itu yang pertama. Ketika kita sudah tahu audiens kita, yang kedua kita harus memperlakukan sosial media kita itu adalah sebagai sebuah album atau sebuah museum atau sebuah platform yang dapat memperlihatkan apa sih yang ada di dalam komunitas kita. Apa yang bisa kita lakukan, hal praktis apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah membuat strong profile atau power profile. Kalau misalnya teman-teman tahu, misalnya teman-teman buka profil Instagram gitu ya. Di profil Instagram ada yang namanya foto yang pertama. Yang kedua ada yang namanya username atau yang namanya nama yang muncul di bold di paling atas kalau misalnya teman-teman buka profil Instagram. Nah, dari situ teman-teman harus memberikan nama yang sangat-sangat jelas ketika orang membuka, jadi orang tahu, oh ini Instagram dari misalnya komunitas A atau komunitas B. Setelah itu di bagian bawahnya ada profile, di mana profile tersebut teman-teman bisa memberikan penjelasan apa sih yang orang-orang bisa dapatkan ketika memfollow atau mengikuti akun sosial media teman-teman komunitas. Dari situ baru teman-teman bisa memasukkan kontak. Kalau misalnya teman-teman menggunakan bisnis profile pada akun Instagramnya, nanti akan muncul yang namanya kontak. Bisa memasukkan email atau CP. Jadi teman-teman nggak perlu lagi memasukkan nomor telepon atau email ke dalam profile. Karena di dalam profile itu teman-teman memiliki keterbatasan karakter. Sehingga harus memastikan bahwa karakternya membuat orang tertarik untuk klik follow. Nah, kalau misalnya ada informasi-informasi lain seperti misalnya kapan sih ada kegiatan-kegiatan komunitas atau kegiatan apa saja yang ada di komunitas, teman-teman bisa taruh di highlights. Nah, itu yang kedua, power profile. Yang ketiga, teman-teman harus menjadi relevan. Misalnya, teman-teman adalah komunitas yang bergerak di bidang kepemudaan. Maka, isu-isu yang teman-teman angkat di sosial medianya harus berupa isu-isu yang relevan dengan isu-isu kepemudaan. Tapi bukan berarti menutup teman-teman untuk mengangkat topik-topik yang sedang hangat saat ini. Misalnya ketika ada sebuah topik misalnya tentang saat ini yang sedang ramai misalnya tentang coronavirus. Nah, teman-teman bisa mengangkat topik coronavirus dalam konteks komunitasnya teman-teman. Sehingga teman-teman bisa menaruh itu di Instagram Story ataupun menaruh di feeds. Ketika ditaruh di Instagram Story, teman-teman bisa membuat itu menjadi highlight. Sehingga ketika orang-orang mengunjungi profil teman-teman, maka orang-orang akan tahu apa saja sih yang ada di dalam Instagram komunitas teman-teman, seperti itu. Sehingga teman-teman akan menambah followers dari orang-orang yang juga tertarik dengan isu yang teman-teman komunitas lakukan atau teman-teman komunitas kerjakan. Seperti itu. Sehingga teman-teman tidak perlu melakukan yang namanya beli followers. Karena beli followers itu justru akan membuat akun teman-teman secara algoritma Instagram malah akan berantakan dan teman-teman tidak akan mencapai target-target yang justru teman-teman inginkan. Daripada beli followers, mendingan teman-teman memaksimalkan investasinya untuk membuat konten yang baik. Itu tips dari saya untuk menambah followers di Instagram. Terima kasih.